mulai pada tahun 1997 di awal krisis atau masa krisis. Di masa krisis banyak orang yang tumbang, timbul motivasi saya untuk bangun. Alhamdulillah dari mempunyai ayam 200 ekor, kemudian setahun kemudian sampai 1.500, kemudian saya bikin kandang lagi mencapai 6.000 ekor, kemudian alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai ayam 60.000 ekor dalam satu kandang 3 lantai. Assalamualaikum. Salam. Dan, tidak. Ayo Dan, berangkat Dan. Ke Pak Suntawi. Siap. Ya, kita langsung berangkat aja ya. Siap Dan. Tunggu Dan. Kita taruh nih dulu. Oh siap Dan. Masuk aja Dan. Siap Dan. Ya. Sampai ya. Sampai di Pak Suntawi. Saksikan video selanjutnya. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam. Oke Mas, sekarang masuk aja. Oh, pakai. Sini Dan. Oh, pintar. Siap. Dipakai Mas, dipakai. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga dulur-dulur semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Jadi saya sudah sampai di beliaunya Pak Suntawi dengan Pak Pintan akan berbagi pengalaman ya, saksikan video selanjutnya. Hari ini sesuai request dari teman-teman ya, kita mau mengajukan beberapa pertanyaan. Nih, kebetulan kita sudah ketemu langsung dengan narasumbernya. Beliau sesepuh Brimob dari Pusdik Brimob Batu Kosek. Komandan mohon izin, selamat siang Komandan. Selamat siang. Siap Komandan, mohon izin. Kita di sini sesuai request teman-teman yang ingin tahu tentang apa itu Brimob dan bagaimana Brimob di zaman dahulu dengan zaman sekarang tuh mesti ada perbedaan kan Komandan. Itu yang teman-teman mau tanyakan dan kita mau ngajuin beberapa pertanyaan ini ke Komandan, mohon izin Komandan. Iya. Beberapa pertanyaan nih Komandan. Iya Mas. Pertanyaan yang pertama nih kita lihat ya dari teman-teman. Pertama masuk anggota Brimob tahun berapa Komandan? Mohon izin Komandan. Saya kebetulan diterima oleh negara untuk masuk menjadi anggota Brimob itu tahun 1991. Siap Komandan. Kemudian saya November 91 saya dilantik menjadi Tahun 91 Komandan. Itu saya sendiri belum lahir. Berikutnya Komandan, ini ada pertanyaan. Komandan tim mengawali karir dari apa sehingga sekarang bisa sampai jadi seorang perwira Komandan? Alhamdulillah, pertanyaan Mas Pintan luar biasa. Mudah-mudahan jawaban saya ini menjadi motivasi Amin. bagi rekan-rekan generasi muda. Saya bulan November tahun 91 itu dilantik sebagai Tamtama Brimob. Saya mengabdi menjadi anggota Brimob Polri. Kebetulan saya ditemukan di Pusat Pendidikan Brimob atau Pusdik Brimob. Saya berawal dari pangkat Barada atau golongan Tamtama. Kemudian singkat cerita selama perjalanan tahun 96-97 ketika saya pangkat Baraka 0 tahun, saya diberi kesempatan untuk ikut tindakan reguler di Kanyubiru, Ambarawa. Alhamdulillah. Kemudian saya meningkatkan karir saya kuliah S1 pendidikan, S1 ekonomi, kemudian S2-nya manajemen. Alhamdulillah dari ijazah tersebut bisa membantu saya untuk mempercepat bisa daftar reguler perwira. Jadi saya daftar perwira, lulusnya tahun 2009, 3 kali daftar, yang
kesempatan saya 2009 dan alhamdulillah sekarang sudah saya mempunyai pangkat Ajun Komisaris Polisi. Luar biasa perjalanan Komandan kalau kita lihat. Berarti kesimpulannya satu, Komandan, jangan malas untuk terus belajar, Komandan. Itulah. Siap, Komandan. Luar biasa. Belajar dan belajar berlatih sehingga bisa kita menjadi anggota BRIMOB yang berkualitas. Siap. Ini mungkin bisa buat motivasi buat rekan-rekan di rumah, kalau semisal ada kesempatan untuk kuliah, kita bisa untuk kuliah di luar, itu juga menunjang karir kita, Komandan. Betul. Kemudian tadi pertanyaan yang ini dianggap junior kita, adik asuh kita, karena belum mengetahui seluk-beluk sini yang sangat dalam, jadi saya ajak ke rumah panjenengan. Ya. Kemudian pertanyaan saya, jadi untuk keseharian selain dinas apa kemudian? Jadi sekarang kan tidak ada kegiatan operasional pendidikan, mohon izin untuk kesibukan kemudian. Pak Edi Bribka ya? Betul, Ya, betul. terima kasih Pak Edi. Pertanyaan Pak Edi akan saya jawab. Jadi profil saya Pak, kalau dibaca di dinas AKP Haji Sunrawi SPD SEMN, punya anak 4 tinggal 3, istri 1. Alhamdulillah anak saya yang pertama sudah menjadi dokter dan sekarang melaksanakan intensif di disiplin. Kesuksesan anak saya itu dari cita-cita saya untuk menunjang mensukseskan, yaitu saya mempunyai pekerjaan di luar. Oh, pekerjaan di luar. Iya, pekerjaan di luar, tetapi saya komitmen pekerjaan saya di luar jangan sampai mengganggu dinas saya. Siap. Supaya tidak mengganggu dinas bagaimana? Kalau saya jadi petani, janganlah saya jadi kuli tani. Kalau saya jadi peternak, janganlah saya jadi kuli ternak. Jadi saya harus bisa memanage, memanfaatkan orang pinter-pinter, bisa bekerja, menghasilkan saya. Siap. Dan alhamdulillah ini berjalan, saya menggeluti bidang peternakan ayam broiler atau ayam potong. Oh, siap. Ayam potong ini saya memulai pada tahun 1997 di awal krisis atau masa krisis. Di masa krisis banyak orang yang tumbang, timbul motivasi saya untuk bangun. Alhamdulillah dari mempunyai ayam 200 ekor, kemudian setahun kemudian sampai 1.500, kemudian saya bikin kandang lagi mencapai 6.000 ekor, kemudian alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai ayam 60.000 ekor dalam satu kandang 3 lantai. Ya. Kemudian Ya. pertanyaan terakhir ini tadi lewat WA ini menanyakan, kemudian kok bisa meluangkan waktu antara dinas dan di luar dinas? Mohon izin, Bang. Terima kasih Pak Edi. Jadi kalau kita sebagai anggota BRIMOB sebenarnya sih tidak ada waktu luang, itu enggak. 24 jam murni untuk dinas. Siap. Tetapi semuanya tergantung daripada kemauan, tergantung daripada niat, hati nurani. Siap. Ketika saya melaksanakan dinas sebagai pengasuh, jangankan 24 jam, bahkan saya ke Pasir Putih 1 bulan, naik gunung sekian waktu, manuver sekian waktu sampai Gunung Bromo, itu pun bisa berjalan. Ya, di sela-sela waktu senggang saya di rumah, saya sempatkan untuk ke kandang walaupun 5 menit atau 10 menit atau 15 menit dan seterusnya. Maksud dan tujuan saya apa? Saya bisa controlling langsung, bisa mengawasi langsung ke anak buah saya. Manajemen berjalan, manajemen operasional berjalan, mereka sudah saya manage sesuai dengan standar operasional prosedurnya, mereka sudah bisa jalan, saya tinggal melihat dari, mohon maaf, saya pasang CCTV. Oh, siap. Ini juga saya bisa lihat dari HP, dimanapun saya berada, kalau ada sinyal saya buka, saya bisa memantau anak buah saya jam sekarang kerja apa ya. Kemudian umurnya berapa, beratnya berapa, itu ada laporan semuanya. Laporan-laporan di ini semuanya disampaikan ke saya lewat WA, kemudian saya buka. Kemudian saya hitung, minggu pertama mencapai FCR berapa, bobotnya berapa, pakan masuk berapa.
oh ternyata melebihi standar. Kalau melebihi standar dalam umur seminggu, 2 minggu, saya yakin sampai panen ayam siap. Tetapi kalau makan tidak sesuai standar atau di bawah standar, saya yakin akan menjadi trouble di kemudian hari. Ayam bisa sakit, beratnya berkurang dan sebagainya. Ini menyempatkan waktu saya untuk pengawasan dan pengendalian. Karena yang paling utama manajemen itu adalah pengawasan dan pengendalian. Alhamdulillah itu berjalan, dan dimanapun saya ditugaskan, kemanapun saya diberangkatkan, saya siap demi negara dan bangsa. Siap, amin amin. Siap. Jadi kita di sini udah tahu ya bahwa komandan itu sukses seperti sekarang ini bukan dari jalan yang instan, tetapi sekali lagi karena ada kemauan ya Dan. Iya. Karena Brimob sendiri itu kerjanya kalau mungkin satu harinya 28 jam ya 28 jam itu harus on call. Tapi beliau masih sempat meluangkan waktu untuk merintis usaha, terus berkarya, terus belajar. Mungkin itu untuk rekan-rekan semuanya ya, dari sosok beliau yang bisa ditiru. Kita harus terus semangat, selagi ada kemauan semua pasti bisa. Dan mohon izin Komandan, Iya. pesan Komandan untuk seluruh Brimob Nusantara, termasuk untuk golongan kita yang masih junior, masih baru-barunya merintis karir di Brimob. Mohon izin Komandan, sekedar pesan atau motivasi. Terima kasih Pak Bintang. Siap. Semoga Pak Bintang juga sukses kemudian Siap, hari amin. Soal merintis dari awal seperti saya dulu. siap. Semoga Allah memberkati. Siap. Kemudian apa yang saya ceritakan tadi bukan menjadi momok keberhasilan kesuksesan Brimob untuk usaha tidak, Siap. tapi Brimob adalah pengabdian. Siap. Seperti halnya yang sudah pernah kita dengar, kita pahami, kita baca Nugraha Sakantiyana Utama Siap. yang diberikan oleh Presiden Soekarno waktu itu kepada Brimob, yang mana Brimob adalah pasukan yang tidak pernah bermasalah dengan masyarakat bangsa dan negara. Siap. Nah, dengan demikian pengabdian Brimob luar biasa. Betul disampaikan tadi 24 jam non-stop, bahkan dimanapun kita ditugaskan, seperti halnya pada saat operasi Sadar Menasa, saya juga ada di Aceh, usaha saya juga jalan. Siap. Saya di sana juga siap melaksanakan tugas dimanapun kita berada. Tetap pesan saya untuk rekan-rekan, memotivasi rekan-rekan semuanya di Nusantara, Brimob Nusantara semuanya, seperti halnya pada saat saya mengajar di Musik Brimob, jadilah Brimob yang betul-betul Brimob sesuai dengan hati nurani. Jadi jangan ada keinginan instan. Contoh, saya ditugaskan, saya mendapat berapa, sang saya berapa. Tidak, karena rezeki itu hanya Allah yang memberi. Ketika kita siap dengan ikhlas berangkat melaksanakan tugas operasi, berangkat melaksanakan perintah pimpinan, disitulah malaikat mendampingi, disitulah kita dibimbing, disitulah Tuhan melindungi. Yakin dan percaya, masalah rezeki Tuhan sendiri yang akan mengalokasikan rezeki tersebut, tidak akan tersasar kemana. Ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, diberi kesempatan kita untuk melaksanakan kegiatan di luar dinas, saya mohon pada rekan-rekan, pilah dan pilih positif dan negatif. Yang negatif hilangkan, yang negatif apa? Banyak yang negatif. Ketika kita diajak rekan-rekan mau mengawal, ini ada barang yang perlu kita kawal, kamu dapat 1 juta satu hari. Berpikirlah kita, mengawal begini saja 1 juta, apa itu? Jangan-jangan narkoba, jangan-jangan barang-barang ilegal. Ini jangan sampai terjadi. Nah, kita harus betul-betul niat, kalau memang usaha di luar, betul-betul merintis dari awal. Kita tahu apa yang kita kerjakan, barangnya apa, kalau penjualan apa. Jangan sampai kita menjadi 480 atau penada. Siap. Kita menerima barang harus kita cek, barang itu kerdusnya, surat-suratnya dan sebagainya. Jangan sampai kita begitu saja ada barang murah kita beli, kita jual, kita akan terjebak di sana. Jadi pesan saya kepada rekan-rekan, generasi-generasi di bawah saya semuanya, untuk sukses dinas dan sukses keluarga, saya berharap kalau memang diberi kesempatan untuk karir di luar dinas, harus dipilih yang betul-betul halal dan tidak merugikan diri, merugikan keluarga dan merugikan dinas. Saya yakin
itu bisa bertanya dengan saya, bisa bergabung dengan saya. Siap. Ini Dan, apakah saya diizinkan untuk melihat usahanya kemudian peternakan ayam tersebut Dan? Dengan sangat terbuka pintunya untuk Pak Edi, Pak Bintan dan rekan-rekan semuanya, apabila berkenan untuk melihat, Siap. untuk belajar, silahkan. Siap. Saya sanggup untuk memberi penjelasan. Siap Dan, terima kasih Dan. Penasaran Dan, kan apa Iya. wah, ayamnya di situ banyak banget gitu Dan. Ada Ya. yang kecil, ada yang besar. Kebetulan Pak Edi, Pak Bintan kesini ini ayam saya yang di lantai 1 sudah berumur 15 hari, kemudian 16 hari sekarang, kemudian di lantai 2 umur 13 hari, di lantai 3 umur 10 hari. Jadi berbeda. Maka dari itu kalau nanti Pak Edi masuk, saya mempunyai SOP. Sebelum masuk, kita masuk ke tempat sanitasi. Siap. Masuk sanitasi nanti sama-sama saya, kita dapat sanitasi sehingga masuk ke kandang dalam keadaan steril. Siap. Kita masuk SOP-nya harus masuk ke ayam yang lebih kecil dulu. Oh gitu Dan, dari Ya. kecil dulu, Ya. baru Ke yang lebih besar, Oh, yang lebih besar. kemudian yang paling besar. siap. Karena virus ini tidak nampak, tetapi virus ini bisa menular dari ayam yang sakit ke ayam yang sehat, ayam yang besar ke ayam yang kecil. Oh saya tidak ini. Makanya kita harus melaksanakan SOP tersebut sehingga betul-betul steril. Siap. Dan terima kasih Dan atas waktunya. Iya. Nanti kita bisa melihat di kandang atau pekarangan. Betul, monggo Oke. silakan. Langsung guys. Ini 3 lantai, kemudian ini lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kita ke tempat sanitasi dulu, sama kepala farm sudah dibuat sensor, jadi kita ada di bawah. Oh siap. Baru keluar, ini sudah dalam keadaan steril. Setelah ditaruh dengan ukuran yang sudah sesuai dengan ukuran, baru kita buka keran, air langsung masuk ke masing-masing lantai. Ini kompor Pak Edi. Ini kompor ketika ayam baru datang sampai umur 10 hari itu perlu pemanas, namanya di brooding. Mana di Brooding, ya brooding pemanas. Itu menggunakan ini. Nah, kita menggunakan LPG, bukan subsidi Pak, karena industri. Jadi menggunakan LPG yang 12 kilo. Kemudian ini sancing, itu untuk steril kandang. Sancing adalah alat untuk Steril steril kandang. Iya. Dan kalau ini adalah disinfektan Pak. Nah, seperti ini habis, ini disinfektan untuk nyemprot ayam. Ini probiotik kalau yang ini. Jadi ini probiotik untuk minum ayam dan untuk nyemprot ini lantainya. Ini pakannya. Pakan starter berbeda dengan pakan setelah umur 1 minggu. Ini sudah 1 minggu, jadi sudah berbeda dengan yang pertama. Kemudian saya juga menggunakan ini. Masuk aja nih, masuk. Nah, ini karyawan saya. Mas, masuk Mas. Ini recording. Recording itu untuk mencatat kondisi ayam tiap hari makannya berapa. Kemudian standar pakan di sini sudah ada berapa gram. Ini pakan yang masuk. Pakan yang masuk melebihi dari standar. Saya yakin hasilnya bagus. Ini sudah hasilnya luar biasa. Pada minggu pertama. Minggu pertama. Iya. Jadi recording ini diisi tiap hari. Sehingga Perkembangan ayam terbulan ya. perkembangan ayam, perkembangan makan dan sebagainya. Ini panel Pak. Ini panel ini untuk men-setting ini blower. Ini kalau hidup, fan ini kan kipas, blower di belakang. Saya dari sini. Nah ini panelnya. Jadi kita setting dari sini untuk suhu dan kelembapan Pak. Suhu dan kelembapan. Iya. Kita juga di situ ada cell deck. Cell deck dibuka berarti ambil udara dari luar panas.
ada airnya sehingga bisa dingin, sedot untuk membuat udara bagus di dalam, seperti di dalam AC. Kemudian ini timer Pak, timer lampu. Nah ini kondisi mati. Ini kalau saya hidup, nah, hidup. Kalau kita belum steril, kita hanya bisa melihat dari kaca ini Pak, ke sana. Oh, kalau Jadi tidak boleh masuk. Tapi karena kita sudah disteril tadi, sudah untuk sanitasi, silakan masuk. Tandon besar tadi, air ke sini, pembagian ke masing-masing Pak, ke masing-masing paralon, ke nepel namanya. Jadi masing-masing alur nepel ini ada semuanya. Jadi ayam tidak akan ketelat. Nah, silakan Pak ke sini. Bapak bisa melihat ini Pak. Ini sekem. Kalau orang tidak tahu sudah tidak layak Pak. Oh, ini sekem. Ya, tidak layak karena ini sudah 1 tahun. Saya recycle, saya fermentasi dengan menggunakan probiotik tertentu, sehingga ini betul-betul juga tidak berbau dan steril, walaupun sudah 1 tahun. Dan ini jarang orang yang menggunakan begini Pak, tapi saya berani Pak. Berarti jarang ya Dan orang menggunakan Jarang. ini. Saya berani karena saya yakin sudah dengan fermentasi ini, dengan dengan recycle ini, dengan obat-obat tertentu dan dengan probiotik, saya trial, saya coba, Ternyata malah luar lancar. biasa. Ngirit Pak. Tiap hari harus dibersihkan supaya tidak ada lendir, nggak ada bakteri, kemudian kalau ada kotoran dari bawah itu bisa hilang. Sehingga diminum itu ayam bagus. Ya. Seperti kita lah, jangan sampai minum air yang kotor. Kita di berapa Dan umurnya? Ini umur 10 hari Pak. 10 hari. Umur 10 hari. Kalau dia menyebar begini, berarti dia merasa nyaman. Merasa nyaman. Kalau dia gerombol ke tepi, berarti dia kedinginan Pak. Gerombol kedinginan. Atau nggak nyaman dia, cari tempat yang nyaman. Makanya kok adem bawel. Iya. Kalau bener-bener kok adem banget. Itu dari Saljak Pak. Saljak. Dari bawah sudah hilang ke sana. Mantap. Oke. Ini untuk meringankan teman-teman Pak. Jadi nggak ngangkut pakan di tukul dari sana ke sana, tidak, tetapi Oh, ini pakai kereta digledek. pakai kereta digledek. Sistemnya Sistemnya. meringankan pekerjaan sekali. Ya. Pesawat sederhana dan kalau di SMA Ya, ini betul. Nah, tadi kan kita udah di lantai 3 tuh, yang ayamnya masih umur 10 hari. Sekarang kita mau ke lantai 2. Ayamnya lebih tua dikit dari yang tadi, atau lebih besar dikit lah ukurannya. Langsung aja. Namanya Pak Yanto, ini sebagai kepala farm di sini. Kepala Jadi ya, apa? kepala farm. Kepala farm. Nah, farm itu Kelompoknya. kelompok kandang, itu namanya farm, Oh, tempat farm. peternakan, farm. Jadi Pak Yanto ini sebagai kepala farm di sini yang mengendalikan manajemen operasional di sini dan mengendalikan SDM atau ABK, anak buah kandang karyawan yang di sini. Oh, siap. Ini Pak Yanto yang Pak Jadi, Yanto, ya. baik jeleknya Pak Yanto, alhamdulillah. Lancarnya ya. Dibantu oleh Pak Soleh, teman-teman saya di sini. Dan sebelum di tracker seperti ini Pak, ini disemprot dulu. Menurut tangan saya, ini sudah 450 gram. 450 gram. Ya. Ini besok sudah 500 lebih. Karena makannya dia luar biasa. Nyerot istilah makannya. Jadi sama persis dengan lantai tadi. Ya. Kemudian saya mempunyai, minta tolong Pak Bintang, itu Siap. ada saya punya mainan, Pak tunjukkan. Siap. Itu tuh yang ya. Ya, itu mainan saya Pak. Mainan apa ini? Iya, ini saya tunjukkan Pak. Kemudian bisa aja. Ini juga hasil kreativitas Pak. Nggak ada di buku dan tidak ada di sekem ini supaya sekemnya ini Mas. amoniaknya hilang, kemudian dia tidak basah, tidak lembab. Setiap hari harus kita Pak. Ini kita jaga, kita balik.
Ini tarik. Ini sekapnya mana sendiri? Ini prinsip kerjanya kayak garu ya, Ndes? Iya, betul. Garu di sawah. Ini garu ya. Iya. Jadi ini sekem yang di atas sudah tercampur telek basah, balik jadi bawah. Yang di bawah kering jadi di atas. Seperti ini. Dan sebelum dicakar seperti ini, Pak, ini disemprot dulu. Namanya ini. Oh, sebelah penyemprot seperti ini. Semprot probiotik, Pak. Tapi kalau yang ini sore ini bukan probiotik, Pak. Ini nyekernya pagi. Itu disinfektan, Pak. Oh, ini Pak. Ya. Menghilangkan virus-virus biar steril. Kena ayam nggak apa-apa, diminum pun nggak apa-apa. Ini apa? Iya. Jadi semua tergantung daripada perilaku atau attitude daripada ABK bekerja. Kalau dia aktif sesuai dengan prosedur, saya yakin ayam bagus. Demikian, Pak. Ini lantai 1, Pak. Moga silakan. Ya. Tadi lantai 3, lantai 2, lantai 1. Langsung ke sekarang lantai 1. Fasilitas sama, Pak. Itu tempat makan. Ini kita sekat untuk tidur rekan-rekan saya, Pak. Tidurnya di sini, Pak. Iya. Monggo. Sama rekod di situ. Rekodnya Cara ada. melihat dari luar seperti ini panelnya. Nah, sekarang kita bisa masuk. Silakan masuk. Ayamnya gede-gede, oh Ya, ya. ini sudah Wah, ini bisa besar ini, Dan. dapur, ya. Di sini ini. Kayak ada satu kontrol. Ini lantai 1 yang umurnya sudah 16 hari, Pak Yanto, ya? 16 hari. Pada saat umur 14 hari, ayam ini mencapai bobot 580. 580. Dan tadi Sudah setengah kilo. 450. Ini sudah 580. Iya. Pada saat umur 2 minggu. 2 minggu. Ini sekarang umur 16 hari. Jadi perkembangan ini sudah bisa mencapai 7 on. Sudah 7 on. Iya, 700. Ini lantai 1, Pak. Moga silakan. Ya. Tadi lantai 3, lantai 2, lantai 1. Langsung ke sekarang lantai 1. Fasilitas sama, Pak. Itu tempat makan. Ini kita sekat untuk tidur rekan-rekan saya, Pak. Tidurnya di sini, Pak. Iya. Monggo. Sama rekod di situ. Rekodnya ada. Cara melihat dari luar seperti ini panelnya. Nah, sekarang kita bisa masuk. Silakan masuk. Ayamnya gede-gede, oh Ya, ya. ini sudah Wah, ini bisa besar ini, Dan. dapur, ya. Di sini ini. Kayak ada satu kontrol. Ini lantai 1 yang umurnya sudah 16 hari, Pak Yanto, ya? 16 hari. Pada saat umur 14 hari, ayam ini mencapai bobot 580. 580. Dan tadi Sudah setengah kilo. 450. Ini sudah 580. Iya. Pada saat umur 2 minggu. 2 minggu. Ini sekarang umur 16 hari. Jadi perkembangan ini sudah bisa mencapai 7 on. Sudah 7 on. Iya, 700. Pensiunan ini mau tanya, ayam ini dipotong atau pada saat panen itu umur berapa ini? Iya, Pak Edi. Untuk panen kami menyesuaikan permintaan, Pak. Panen misalnya permintaan. Iya, kalau permintaan pasar itu 16, berat 16 sudah saya panen. Tapi kalau permintaan sampai 18 atau sampai 2 kilo, Pak, itu baru saya panen. Idealnya untuk mencapai berat 2 kilo, Pak, umur 30 sampai 31 udah 2 kilo.
Jadi umur 28 kami siap panen. Umur 28 Iya, siap panen. siap panen. Siap panen. Kalau ini, insya Allah kalau ayam ini sehat seperti ini, saya yakin umur 28 sudah 1,8 kilo. Ini daun bukan untuk kambing, Pak, tapi daun kimbo atau daun mimbo orang bilang. Di sini banyak tumbuh. Ini kalau direbus, Pak, airnya pahit. Tetapi ini saya yakin ini adalah obat antibiotik untuk ayam. Dengan takaran tertentu direbus, kemudian disaring, airnya dicampurkan minum untuk ayam. Ini sama dengan antibiotik. Kami nggak perlu pakai obat dari luar, Pak. Karena obat kemasan mahal, jadi kami menggunakan obat herbal. Dan alhamdulillah, selama saya menggunakan ini, ayam saya nggak ada masalah. Baik-baik saja.